Oke, kali ini kita akan bedah sesuatu yang dalam banget. Kita bakal lihat satu ayat dari surah Al-Anfal yang sebenarnya kayak cermin buat kita semua. Ini bukan cuma cerita sejarah loh, tapi soal pergulatan batin yang mungkin kita alami juga sekarang. Pernah nggak sih Anda ada di posisi ini? Kita berdoa, ya Tuhan, tunjukkanlah kebenarannya. Tapi, di lubuk hati yang paling dalam ada rasa cemas. Gimana kalau jawabannya nanti bukan yang pengen kita dengar? Nah kan, perasaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Nah, ini dia nih, titik awalnya. Momen di mana kita merasa super yakin. Yakin banget kalau kita ada di pihak yang benar. Sampai-sampai kita berani bilang, ya Tuhan, putuskan saja sekarang. Tunjukkan ke semua orang siapa yang benar dan siapa yang salah di sini. Ini tuh level PD yang paling tinggi. Doanya udah bukan minta petunjuk lagi, tapi minta pembenaran. Tuhan, buktikan dong kalau aku yang benar. Kedengarannya tulus ya, tapi risikonya wow, gede banget. Karena ada satu pertanyaan besar, gimana kalau tanda yang turun itu justru membuktikan kalau kita yang salah? Oke, biar lebih kebayang, kita perlu mundur sedikit ke masa lalu. Ke sebuah momen krusial dalam sejarah di mana doa persis seperti ini benar-benar diucapkan. Yap, kita akan masuk ke konteks Perang Badar. Coba deh, bayangin dulu situasinya ya. Di satu sisi ada kaum Quraisy, pasukannya, besar, kuat, perlengkapannya lengkap, penuh percaya diri. Di sisi lain, kaum muslimin, jumlahnya jauh lebih sedikit. Saking yakinnya ini pihak Quraisy bakal menang, mereka berdoa dengan sombongnya. Intinya, Tuhan, tunjukkan siapa yang benar dengan kemenangan. Tapi, jawaban dari langit yang datang sama sekali di luar dugaan mereka. Dan disinilah doa mereka itu dijawab. Langsung, jawabannya diabadikan dalam Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 19. Jawaban yang, jujur aja, tajam banget, to the point, dan penuh pelajaran. Begini nih bunyi awal ayatnya. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kata tastaftihu itu artinya kalian meminta keputusan atau kalian meminta pembukaan. Jadi ayat ini langsung merespons permintaan mereka. Lihat deh betapa lugasnya jawaban ini. Seolah-olah Tuhan bilang, kalian minta keputusan kan? Ya ini keputusannya udah datang. Yaitu apa? Kemenangan bagi kaum muslim. Terus dikasih pilihan. Kalau kalian berhenti sekarang, itu lebih baik buat kalian. Tapi kalau nekat lanjutin permusuhan, ya kami akan kembali mengalahkan kalian. Jelas banget kan? Jadi kalau kita bedah, polanya jelas banget. Ada permintaan, beri kami keputusan. Lalu ada jawaban, ini keputusannya, kemenangan sudah datang. Dan terakhir, ada peringatan, kalau kalian lanjut, kalian kalah lagi. Ironisnya, kebenaran yang mereka minta dengan sombongnya itu ternyata datang dalam bentuk kekalahan mereka sendiri. Wow. Tapi ceritanya nggak berhenti di pelajaran sejarah aja loh. Justru ayat ini punya semacam 4 lapisan makna spiritual yang dalam banget dan relevan sampai sekarang. Yuk, kita kupas satu persatu. Biar gampang, bayangin aja ini kayak sebuah perjalanan pendakian. Kita mulai dari level paling luar yang kelihatan mata, yaitu syariat. Terus kita masuk lebih dalam ke thorikat, lalu ke hakikat, dan puncaknya ada di ma'rifat, inti kebijaksanaannya. Oke, level pertama, syariat. Ini level aturan. Pelajarannya simpel banget sebenarnya. Kalau kamu minta keputusan sama Tuhan, ya kamu harus siap terima hasilnya. Apapun itu. Jangan kayak kaum Quraisy, udah minta, pas dikasih jawaban malah nggak terima. Karena, ya itu, nggak sesuai sama maunya mereka. Nah, kita masuk lebih dalam sekarang, ke level thorikat atau jalan. Ini soal kejujuran spiritual. Coba deh kita introspeksi. Seberapa sering kita minta petunjuk, ya Tuhan tunjukkan jalannya. Tapi pas jalannya ditunjukin, dan ternyata jalannya terjal, butuh pengorbanan, kita malah ragu, malah mundur. Nah, thorikat ini menantang integritas kita untuk benar-benar menapaki jalan yang udah kita minta itu. Sekarang level 3, hakikat. Di sini cara pandang kita dibalik total. Ayat ini seolah membongkar ilusi kita selama ini, bahwa kekuatan itu diukur dari jumlah pasukan, kekayaan, atau kekuasaan. Kekuatan pasukan Quraisy yang kelihatannya superior itu ternyata nggak ada artinya sama sekali di hadapan realitas yang sebenarnya. Jadi apa artinya punya ribuan prajurit kalau Tuhan nggak ada di pihakmu? Nah, inilah hakikatnya. Kekuatan sejati itu bukan soal angka, bukan soal seberapa perkasa kelihatannya. Kekuatan sejati itu adalah kebersamaan dengan Tuhan. Itu realitas yang paling hakiki. Dan inilah puncaknya, level ma'rifat
atau kebijaksanaan. Di level ini, ego kita udah nggak main lagi. Keinginan untuk menang, untuk terlihat benar, itu udah hilang. Tujuannya bukan lagi mengalahkan musuh, tapi cuma satu, selaras dengan kebenaran dari Tuhan. Titik. Sekalipun itu artinya kita harus kelihatan kalah di mata dunia. Jadi, apa nih benang merah dari semua ini? Keempat level tadi itu kalau ditarik, mengerucut ke satu kesimpulan besar. Satu hal yang bisa mengubah cara kita melihat doa, kebenaran, dan keberanian. Intinya cuma satu pelajaran fundamental. Pelajaran krusialnya adalah ini. Iman sejati itu ternyata bukan cuma soal seberapa jago kita meminta petunjuk. Bukan. Iman sejati itu tentang punya keberanian untuk mengikuti petunjuk itu pas jawabannya datang. Pertanyaannya, mampu nggak kita menerima dan jalanin jawaban itu? Apalagi kalau jawaban itu maksa kita keluar dari zona nyaman. Coba kita renungkan ini baik-baik. Kebenaran itu nggak selalu datang dalam paket yang kita suka, nggak selalu manis. Kadang, kebenaran itu datang dalam bentuk teguran yang menampar, atau bahkan dalam bentuk kekalahan yang meruntuhkan semua kesombongan kita. Dan ya, pertanyaan terakhir ini saya lempar untuk Anda dan untuk saya juga. Kalau suatu saat kebenaran yang kita minta dengan sungguh-sungguh itu ternyata datang dalam wujud kekalahan kita sendiri, apa kita siap menerimanya? Apa kita punya kerendahan hati untuk bilang, oke, ternyata aku yang salah. Karena disitulah keberanian yang sesungguhnya diuji.